Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa kepada kami, dan itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, 'Tunjukkanlah Bapa kepada kami'? Tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab aku pergi kepada Bapa, dan apapun yang kamu minta dalam namaku, aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, aku akan melakukannya." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan, permenungan sabda Tuhan pada hari ini menghadirkan pengalaman hidup dalam keluarga. Biasanya seorang suami yang sudah dikenal dengan baik oleh istrinya, dengan segala kebiasaan, dengan segala kesukaan. Misalnya bangun pagi sebelum berangkat kerja, disediakan kopi. Lalu ketika pulang, sampai di rumah, disediakan air hangat, disediakan teh, disediakan makan malam, dan lalu dipanasi. Kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan bertahun-tahun membuat si istri itu semakin kenal dan semakin mendalam dalam memahami suaminya. Begitu juga sebetulnya dialami oleh para murid. Setelah kemarin kita mendengarkan bagaimana Thomas bertanya kepada Tuhan, tidak tahu kemana jalan yang harus ditempuh untuk sampai kepada Tuhan, kepada Allah. Dan Yesus selalu mengatakan, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup." Pada hari ini kita mendengar bagaimana Filipus yang masih merasa ragu-ragu, tidak mengenal Bapa. Padahal selama itu mereka bersama dengan Yesus. Mereka telah bersama-sama dengan figur Bapa yang baik, yaitu Tuhan Yesus sendiri. Bacaan yang kita dengarkan pada hari ini, menurut ungkapan terutama dalam bacaan Injil, ingin mengatakan kepada kita semua, sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Bapa dikenali dalam diri Yesus, bukan hanya di dalam kata-kata, bukan hanya di dalam sabda, tetapi juga di dalam pekerjaan, di dalam karya-karya yang selama itu dilakukan oleh Yesus bagi banyak orang dan bagi para murid. Para murid diajak untuk mengalami kehadiran Bapa dalam diri Yesus. Kita semua juga diajak sampai dengan saat ini berulang-ulang kali
entah itu berdoa ataupun juga merayakan Ekaristi. Prek Eukaristia, mendoakan Ekaristi, berdoa di dalam Ekaristi. Seharusnya kita mengenal Bapa, kita mengenal Yesus di dalam Ekaristi. Maka pertanyaannya secara sederhana bagi kita semua, setelah bertahun-tahun kita mengikuti Ekaristi, setelah bertahun-tahun kita menyambut tubuh dan darah Tuhan, ataupun juga sabdanya, apakah kita juga mengenali Bapa di dalam Ekaristi? Mengenal Bapa yang baik, mengenal Tuhan Yesus yang mengorbankan diri, sehingga hidup kita pun juga semakin bersemangat untuk menjadi pewarta-pewarta, terutama dengan mengajak orang-orang yang selama ini kurang mencintai Ekaristi. Mari kita hening sejenak, kita bertanya dan merefleksikan, apakah kita mengenali Bapa dan Tuhan di dalam doa-doa kita.